Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ekfrat Zaka Ramadan dari kelas 12 IPA 1 absen 8. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi perkembangan Islam di Indonesia untuk pelajaran agama Islam. Yang pertama ada teori masuknya Islam ke Nusantara. Para pakar sejarah memiliki perbedaan pendapat mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Berikut adalah teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Surya Negara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan juga waktu kedatangannya. Teori pertama adalah teori Gujarat. Pada teori ini, Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Lalu ada teori kedua adalah teori Mekah. Pada teori ini, Islam dipercayai masuk ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ketiga adalah teori Persia. Pada teori ini, Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia dan dalam perjalanannya sempat singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Lalu B. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Islam masuk ke Indonesia tidak secara langsung, namun secara periodik. Berikut adalah strategi penyebaran Islam dan media yang dipergunakan oleh para pedagang dan juga mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim ini, dan juga keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Yang kedua ada perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, yang khususnya para wanita, tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga tersebut mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat saja tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Setelah itu, mereka menjadi komunitas muslim di lingkungan sendiri. Kemudian, setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Yang ketiga ada pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri ini mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Keempat ada tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara yang dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima oleh mereka. Lalu ada kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti yang kita ketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga ini dalam setiap pertunjukannya tidak pernah meminta upah, namun dia hanya meminta penonton untuk mengikutinya membaca 2 kalimat syahadat. Selain wayang, ada media-media lain yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan juga seni sastra. Yang terakhir ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja juga sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam melakukan kerajaan non-Islam baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. C.
Faktor-faktor yang mendukung masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada syarat masuk Islam yang mudah. Ya, karena masuk Islam hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua ada tidak adanya kasta dalam Islam. Yang ketiga, biaya dalam proses keagamaan yang murah. Yang keempat, Islam hadir sesuai dengan kultur budaya di Nusantara. D. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama ada perkembangan Islam di Sumatera. Mula-mula Islam masuk ke Pulau Sumatera adalah dari pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdul Arif. Dia seorang muballigh dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab dan berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Setelah agama Islam berkembang di Pasai, dengan cepat tersebar pula ke daerah-daerah lain. 2. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para muballigh dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 atau yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Yang terakhir ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 atau abad ke-13 Masehi. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Alimuh Hayat Shah pada tahun 1496. Kerajaan ini mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga ada Kesultanan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, Armada Demak yang dipimpin oleh Pati Unus, yang merupakan putra dari Raden Patah, melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, ia diberi gelar Pangeran Sabrang Lor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.